Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dama dari kelas 4. Saya akan menceritakan judul buku yang judulnya bernama Dalam Tubuh yang Sehat Terdapat Jiwa yang Kuat. Di situ ada seorang anak yang bernama Randy. Dia selalu menaati peraturan. Pada suatu hari, Randy dan ibunya sarapan pagi. Dia selalu meminta ibunya bercerita. Dan saat itulah ibunya bercerita. Kata ibunya, Randy, kamu pengen cerita apa? Kata Randy-nya, saya pengen cerita tentang kebersihan diri, Bu. Kata ibunya, ya udah. Dari pertama, kuku harus dijaga dengan kebersihan. Harus dipotongin bila udah panjang. Dan kedua, mandi jangan langsung, harus yang bersih, nanti bisa jadi gatel-gatel. Setelah itu gosok gigi habis mandi. Setelah gosok gigi, kita langsung ambil anduk kalau sudah selesai. Kalau udah, kita langsung makan. Kalau udah makan, berangkat sekolah. Dan disitulah ada dua orang anak yang bernama Iwan dan Doni. Dia selalu berkelahi di saat Randy datang ke sekolah. Dia di situ selalu saja mengejek-ejek orang tua. Dan disitulah guru-guru belum datang satupun. Dia selalu berkelahi. Kalau pagi, kalau nggak ada guru-guru, dia ejek-ejekan. Dan pada saat Randy datang, dia menasihati Doni dan Iwan supaya tidak mengejek-ngejek. Mengejek-ngejek itu tuh adalah dosa. Tidak boleh mengejek-ngejek. Kalau yang mengejek-ngejek, kita diam saja. Jangan membawa ini perkelahian. Jika kita berkelahi, kita tidak akan hidup rukun. Dan disitulah Iwan dan Doni memaafkan satu sama lain. Dan disitulah dia saling hidup rukun. Dan pada saat ada lomba, Iwan dan Doni pun mengikutinya. Lombanya adalah cerdas cermat. Dia selalu mengikutinya. Dan juga ada lomba lari. Doni pun ikut. Pada saat mereka berdua lomba lari, mereka berdua selalu saja mengejek-ngejek, padahal sudah dinasehati. Mereka tetap saja mengejek-ngejek. Saat lomba lari, dia pas lagi lomba lari itu kan diliatin sama semua guru. Masa iya dia ngejek-ngejek? Terus langsung dinasehati lagi sama guru-gurunya. Katanya tidak baik mengajak-ngajak itu tuh. Tidak baik. Apalagi kita saling berkelahi. Itu semua tidak baik. Dan disitu pun dia minta maaf. Dan disitulah terjadinya berkelahian. Dia saling menjatuhkan satu sama lain. Selalu saja menjatuhkan yang lain. Dia tidak mau disalahin. Ibu gurunya tuh bingung. Jadi mereka berdua menghukum dua-duanya. Dan pada saat itulah
Dia pun sudah tidak berejek-ejekan lagi karena dia sudah takut dihukum. Karena kalau dihukum itu tuh sangat panas kan di lapangan. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengejek-ngejekkan lagi. Ngejek-ngejek itu kan tidak baik. Apalagi itu kan mengejek orang tua. Tidak baik. Dan pas saat Iwan dan Doni berlomba cerdas cermat, dia saling mendukung sama lain. Dia emang sudah cepat berubah karena sudah sering dinasihati. Dan disitulah dia berdua hidup damai dan rukun. Dan pada saat itu dia selalu mendukung jika ada lomba. Dan pas saat upacara saja dia diam, nggak kayak yang pas ejek-ejekan, ya ejek-ejekan terus. Dan sudah selesai, ibunya menasihati lagi bahwa mengajak orang tua itu tuh tidak baik. Jika mengajak orang tua, kita sebaiknya diam, nggak boleh diajak lagi, nanti akan menyebabkan perkelahian. Jadi begitulah kata ibunya. Dan kata Lendi, ya Bu, baik. Pas Lendi berangkat sekolah lagi, dan disitulah ada temannya yang menyambut Lendi yang bernama Andi. Andi selalu saja menyambut Lendi karena dia bestinya Lendi. Dan pas saat dia lagi menyambut, ada seorang anak dari kelas 2 yang berkelahi. Terus dia menghampiri. Kalau dia sudah menghampiri, dia langsung menasihatinya. Nah, kenapa kau bertengkar? Kita selalu mengejekkan. Ya, kalian berdua itu tuh tidak baik mengejek, karena mengejek itu tuh adalah dosa. Dan disitulah mereka berdua hidup rukun lagi kayak Iwan dan Doni. Dia selalu saja mengejek orang tua. Sampai di upacara pun dia mengejek. Di latihan pun mengejek, sampai di lomba-lomba dia mengejek terus. Dan sampailah saatnya untuk dia naik kelas 3, dan dia langsung dinasihati sama ibu kepala sekolah. Dan di situ pun ada 2 orang anak yang bernama Iwan dan Doni yang tadinya berkelahi, sekarang sudah enggak. Dia mengikuti ajaran Andi dan juga Lendi. Dia selalu saja mengikuti terus. Dia sudah berubah total karena dia tidak mau mengejek-ngejek. Dan disitulah mereka semua hidup damai dan sangat rukun. Dia sudah hidup rukun, dan disinilah mereka hidup rukun semua. Dan pada saat lomba ada lagi, mereka pada ikutan. Dan pas saat mereka lagi ikutan, mereka pun saling mendukung. Satu dari mereka yang bernama Doni dan Iwan lanjut ke babak semifinal lomba lari. Dan disitulah mereka saling mendukung, yang sudah kalah mendukung yang menang. Mereka semua saling mendukung sama lain, tidak mengejek-ngejek lagi, tidak berbohong lagi, dan tidak menjahili teman lagi. Jika kita berbohong, maka hidup kita tidak akan tenang. Kita akan selalu diganggu. Jika kita berkelahi, maka kita tidak akan bisa hidup damai dan rukun. Dan disitulah mereka berdua bisa lanjut ke babak semifinal. Dan mereka berdua yang bernama Randy dan Andi sudah masuk ke final.
Ini tinggal penentuan doang. Siapakah yang jadi pemenang? Yang sudah kalah harus mendukung mereka berdua. Dan mereka saling hidup rukun dan damai. Selalu saja didukung terus. Karena dia itu tuh sudah tobat. Dia buat ejek-ejekan. Karena ejek-ejekan itu tuh tidak baik. Jika kita terus mengejek-ejek orang tua, maka kita akan dipenuhi dosa. Dan juga kita berkelahi, kita akan dipenuhi dengan sengsara. Dan disitulah mereka berdua sudah bisa saling menghargai dan juga saling toleransi. Dan disitulah mereka berdua bisa menang kejuaraan lomba lari tingkat nasional. Dan pada saat itu mereka berdua mengetahui bahwa mengejek orang itu tuh tidak baik, apalagi sampai berbohong. Berbohong itu tuh tidak baik, dan juga berkelahi. Mereka selalu saja nasihati orang yang berkelahi, berbohong, dan juga menjahili teman. Mereka selalu nasihati sama orang supaya tidak melakukan itu lagi. Karena melakukan itu tuh adalah dosa besar. Dan mereka pun pada menurutinya. Dan pada saat itu mereka semua sudah tidak bisa mengajak-ngajak orang tua lagi. Karena mereka semua adalah anak yang pintar. Mereka adalah anak yang cerdas. Dan sampai disitulah mereka sudah. Itulah judul buku yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.